Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Kita akan membahas mengkaji kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah fi hadisil mauta wa asratus syai'ah wa bayani mafhumis sunnah wal kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah ini akan menjelaskan terkait dengan kematian orang yang sudah meninggal, diapakan di dalam dunia, dan juga akan menjelaskan tanda-tanda kiamat, baik kiamat kubra atau sughra, dan juga akan menjelaskan sunnah, apa yang dinamakan sunnah Rasul. Di sini akan dibahas dengan wal bid'ah juga. Bid'ah itu nanti juga akan dijelaskan apa bid'ah. Karena di zaman sekarang sedikit-sedikit bid'ah. Kalau melakukan ini tidak sesuai anjuran Rasul, bid'ah. Berarti kalau bid'ah berarti sesat. Kalau sesat berarti sunnah. Nanti akan dibahas dengan secara jelas apa saja yang termasuk bid'ah dan apa saja yang tidak. Terus hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini, Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah, disusun oleh siapa? Oleh Kiai Hashim, atau di sini Al-Allamah Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Kiai Hashim Asy'ari ini termasuk pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi kita buka halaman 9. Faslun, yaitu fasal fi bayani sunnati, menjelaskan sunnah, wal bid'ati, dan bid'ah. As-sunnatu, adapun yang dinamakan sunnah. Sunnah itu apa sih? Sunnah bidhammi, dengan dibaca dhammah, sun, ya. Wa tasydidi, dan tasydid berarti sunnah. Kama qala, sebagaimana yang telah berkata Abul Baqai. Siapa Abul Baqa? Nama orang ya. Fi kulliyatihi, dalam beberapa kuliah. Terus bid'ah itu apa? Lughatan, secara bahasa. At-thariqatu, yaitu jalan atau perilaku, ya. Walau ghaira mardiyatin, walaupun tidak diridhoi. Berarti bid'ah itu ada bid'ah secara lughatan, ada syar'an, ada urfan. Kalau yang dinamakan sunnah, ya Ustaz, bid'ah sunnah, ya. Adapun yang dinamakan sunnah secara lughatan apa? Yaitu sesuatu yang dikerjakan dan istiqomah terus dikerjakan, dan ada pertama kali orang yang mengerjakan walaupun tidak diridhoi, itu juga disebut sunnah secara apa? Secara lughatan. Dan tidak diridhoi, ya. Setiap malam di Kerdu istiqomah main kaplek, main domino dari setelah isya sampai subuh.
Itu sunnah. Sunnah menurut saya secara apa? Lughatan, secara bahasa. Walau marjatan tapi tidak di. Karena sunnah apa sesuatu yang dikerjakan terus menurun. Ya, sunnah secara lughatan. Meskipun maksiat ada tradisi, kalau orang ada tradisi ulang tahun. Kalau ulang tahun biasanya mengundang orkes putra panas. Setiap ulang tahun itu juga sunnah secara apa? Lughatan. Tapi tidak di. Gimana sudah seperti itu baik? Boleh. Boleh. Nah, sekarang wasyar'an adapun yang dinamakan sunnah menurut syariat, menurut syariat Islam, ismun yaitu nama ditariqati bagi tariqah atau jalan. Nah, bahasa Jawanya lalampah. Al-mardiyati yang diridhoi, al-maslukati yang telah dilakukan atau dilalui, fid dini di dalam agama. Salakah yang telah melakukan atau telah melalui atau telah mengerjakan kepada tokoh Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi Awairuhu atau selain Rasul. Selain Rasul seperti apa? Miman sebagian orang. Huwa adapun man alimah yaitu tahu atau ngerti siapa man fitini tentang agama. Kasuhabati seperti sahabat radiyah semoga meridai Allahu subhanahu dari sahabat. Nah, sekarang yang dinamakan sunnah menurut syariat itu apa? Ini yang perlu digarisbawahi, yang jadi perdebatan kita di zaman sekarang. Yang dinamakan sunnah syar'an menurut syariat Islam itu apa? Perbuatan atau aktivitas yang diridhoi oleh Allah dan telah dijalani dan telah dikerjakan oleh Rasul, atau Rasulullah tidak mengerjakan tapi dikerjakan oleh orang yang paham dan alim tentang agama seperti sahabat. Maka apa? Maka perbuatan itu dinamakan sunnah secara syar'an, sunnah menurut syariat. Oh, seperti ini. Di masa Rasulullah sholat tarawih itu 8. Rasulullah sendiri mengerjakan sholat tarawih itu 8 rakaat. Kemudian di masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih itu disyariatkan, dikerjakan oleh Sayyidina Umar sebanyak berapa? 20 rakaat. Itu jemaah. Dan perbuatan seperti ini disebut sunnah syar'an. Mengapa kok seperti itu? Ya karena Sayyidina Umar ini orang yang alim tentang agama. Contoh lain, di masa Rasulullah dulu azan Jumat itu dilaksanakan berapa kali? 1 kali. Kemudian di khalifah ketiga, khalifah Sayyidina Utsman, adzan itu ditambah menjadi 2 kali. Adzan pertama itu apa tujuannya? Memberitahu pada orang yang rumahnya agak jauh itu biar persiapan sholat Jumat.
Kemudian adzan yang kedua, adzan yang ketika mau melaksanakan. Bagaimana perbuatan Sayyidina Utsman seperti ini? Perbuatan Sayyidina Utsman seperti ini adalah sunnah syar'an, sunnah menurut syariat. Karena apa? Sayyidina Utsman tahu, paham, ngerti kepada agama. Mengapa perbuatan Sayyidina Umar menetapkan sholat tarawih 20 rakaat? Kemudian Sayyidina Utsman menetapkan adzan 2 kali sholat Jumat. Dikatakan sunnah, padahal Rasulullah tidak mengerjakan. Karena ada pesan Rasul seperti ini. Alaikum, tetaplah siapa kalian. Alaikum, tetaplah siapa kalian. Disunnati, dengan ikut sunnahku. Ini pesannya Rasul. Wa sunnatil khulafa'i, dan sunnahnya beberapa khalifah ar-rasyidina yang sama-sama menunjukkan min ba'di, setelah saya tidak ada. Itu pesannya Rasul. Nah sekarang kalau kita mengerjakan sholat tarawih 20 rakaat, terus mengerjakan apa tadi? Adzan Jumat sampai 2 kali. Itu terus menetapkan penulisan Al-Quran. Al-Quran dulu masa Rasulullah gak boleh tulis, ditulis itu di masa Abu Bakar. Mengapa kok seperti itu dikatakan sunnah? Karena kita oleh Rasul diperintah mengikuti Rasulullah dan mengikuti ulama. Berarti kita perlu mengerjakan sholat tarawih 20 dan ada Jumat 2 kali. Itu sunnah. Mengapa? Sunnahnya di mana? Karena mengikuti yang disampaikan oleh Rasul. Ucapan Rasul apa? Ikutilah sunnah saya, kata Rasul ya. Dan jangan kalau saya nggak ada, ikuti sunnatul khulafaur rasyidin. Sehingga apa yang dikerjakan oleh khulafaur rasyidin meskipun tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, tetap dinamakan sunnah syar'an, menurut syariat atau menurut. Selanjutnya wa arfan, menurut urufnya. Wa urfan, menurut urufnya. Apa yang dinamakan sunnah menurut uruf? Ma, yaitu perbuatan. Ma, yaitu perbuatan. Wow, bobah yang menjadi kedinasan atau menjadi istiqomah ya. Yang menjadi aktivitas alaihi, atas ma muqtadin, siapa orang yang menunjukkan. Muqtadin, siapa orang yang menunjukkan. Nabiyan, yaitu nabi. Karena ada siapa muqtadi, awaliyan atau wali. Wasunni, ada pula lafaz sunni mansubun, yaitu dinisbatkan atau dibangsakan ila sunnati, pada lafaz sunnah. Udifat, dibuang atau bataknya linisbati, karena lampunya, ayo semuanya istirahat. Sekarang yang dinamakan sunnah menurut uruf. Uruf itu menurut tradisi. Apa sih sunnah menurut tradisi? Sunnah menurut tradisi adalah perbuatan yang menjadi aktivitas, yang menjadi keistiqomahan, yang dikerjakan oleh tokoh masyarakat atau panutan, baik itu tokoh tadi itu nabi atau wali. Ini juga disebut apa? Disebut sunnah secara
apa? Secara urfan, secara tradisi. Kalau kita sebutkan sunnah itu berarti ada yang dinamakan sunnah, berarti ada secara lughatan, ada syar'an, ada apa? Urfan. Kalau yang dinamakan sunnah secara apa? Secara lughatan, perbuatan yang apa? Yang menjadi aktivitas yang sudah menjadi apa? Yang dikerjakan terus menerus walaupun tidak diri. Terus kalau menurut syariat, kalau yang dinamakan sunnah menurut syariat, menurut agama Islam, berarti perbuatan atau amaliyah yang diridhoi, yang ada contoh, ada anjuran dari Rasulullah atau anjuran dari sahabat. Ini dinamakan sunnah secara apa? Secara syar'an, menurut syariat. Terus yang nomor 3 ada secara uruf. Yang dinamakan sunnah secara uruf, secara tradisi, berarti perbuatan yang menjadi aktivitas atau menjadi istiqomah yang dikerjakan oleh tokoh panutan, baik itu nabi atau ulama. Tapi untuk kedepannya nanti yang akan kita bahas dengan tuntas itu sunnah menurut syariat. Itu akan kita bahas. Betul dulu ya, ini sudah habis dan kita mohon maaf. Nanti kalau ada bertanya, ada tanya, ada. Monggo. Satu orang lah yang tanya terkait dengan itu. Ya, pojok. Ya. Contohnya sunnah secara uruf ya. Contohnya sunnah secara uruf menurut tradisi ya. Seperti ini. Selamatan 4 bulan. Iya kan? Selamatan 4 bulan itu tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Iya. Sahabat gak pernah juga. Tapi biasanya kalau bayi umur apa? Umur 4 bulan biasanya diselamati. Kandungan umur 7 bulan diselamati. Ketika lahir diselamati, perokuan ya istilahnya ya. Wudil coplok diselamati. Nah, terus contoh lain biasanya ya. Kalau orang biasanya ya, kalau di tradisi masih ada. Biasanya kalau orang itu hamil 7 bulan selamat tidak. Terus nah itu dimandikan di halaman. Terus ada yang dimasukkan telur di sininya. Dimasukkan sini. Ceplas. Kalau telur itu dimasukkan dari baju sininya, jatuh, ceplas langsung pecah. Katanya ya, kepercayaannya mitosnya itu berarti baik nanti ketika melahirkan itu siapa yang kerjakan itu? Ada. Tapi sudah menjadi tradisi di masyarakat itu. Itu berarti sunnah urfan menurut uruf atau menurut tradisi. Contoh lagi biasanya kalau orang mau kawin, misalnya kalau orang itu mau kawin mengadakan acara, bukan walimah ya. Kalau walimah itu sudah anjuran deh. Biasanya ya kalau mau kawin terus mantennya tidak boleh mandi, diantaranya hujan. Terus puasa dulu, hanya biar tambah penampilannya tambah cantik. Ini padahal ya menurut syariat Islam gak ada seperti itu. Ini hanya uruf yang terjadi di
Ini juga termasuk apa? Termasuk sunnah urfan, sunnah menurut tradisi, bukan menurut syariat Islam. Dan contoh-contoh yang lain. Kalau tahlilan Pak, tahlilan akan dibahas khusus nanti. Urutan Pak akan dibahas khusus nanti di depan. Itu dari kami karena waktunya sudah habis sudah. Semoga jadi manfaat. Semoga kita sukses semuanya. Terima kasih semuanya dan kalian pulang menjadi orang yang sukses. Terus bisa menyebarkan syariat Islam. Bisa menunjukkan kebenaran. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rahman ya rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hai. Assalamualaikum. Lampunya.